Sampai aku pernah yang dilintah, terapi lintah, bekam, jerawatnya dibekam. Gitu kan kata orang kayak, bekam coba jerawatnya, coba pakai lintah segala macem. Neng ojek Neng, maaf bang saya dijemput gitu. Ya elah jerawatan aja belagu. Gue dijemput bukan jerawat gitu. Sama pernah dibilang muka aku kayak, sorry ya, alat kelamin perempuan. Ada cerita para puan. Rasa percaya diri, terutama pada perempuan, adalah satu hal yang bisa dibilang tricky. Ada banyak faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri. Pujian sederhana kayak, baju kamu bagus ya. Itu bisa jadi amunisi kepercayaan diri buat kita perempuan. Tapi kalau kayak nyinyiran singkat, kayak, kok kamu kayak agak gendutan sih? Kamu kurusan ya? Itu bisa langsung bikin percaya diri anjlok ke bawah. Kepercayaan diri yang naik turun, seperti contoh yang tadi, juga dialami oleh narasumber kita kali ini, Ratu Gania. Ratu adalah seorang skincare, makeup, dan fashion enthusiast yang juga seorang acne fighter. Nah, kepercayaan diri yang dirasakan Ratu saat ini adalah buah dari perjalanan panjang berdamai dengan dirinya sendiri. Gak cuma pengalaman berjuang dengan jerawat, Ratu juga pernah punya pengalaman yang kurang menyenangkan soal relationship. Ratu pernah menjalani toxic relationship yang mengancam rasa percaya dirinya, bahkan hampir menikah di usia yang cukup muda. Beruntung banget Ratu bisa kembali merebut kontrol dirinya dan sekarang menjadi perempuan yang paham betul arti mencintai diri sendiri. Bagi Ratu, kita harus cinta diri sendiri supaya bisa tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Tapi seperti apa sih cerita perjuangan Ratu mengembalikan rasa percaya diri karena kondisi kulitnya? Seperti apa juga sih kisah keberanian Ratu merebut kembali kontrol dirinya setelah berada dalam toxic relationship? Itu langsung kita tanya aja ke orangnya. Halo Ratu. Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat, syukurlah. Terima kasih. Makasih banyak kalau Ratu udah hadir di Cerita Para Puan. Sama-sama, aku juga terima kasih banyak nih dikasih kesempatan buat cerita-cerita di sini karena excited juga sebenarnya. Kenapa excited? Karena kayaknya ini jadi momen aku untuk bisa sharing lebih banyak gitu ya. Karena kan kalau di Instagram aku hanya terbatas waktu kan gitu. Jadi mungkin di sini bisa lebih banyak cerita. Padahal di Instagram aja cerita-ceritanya juga udah banyak ya. Iya sih. Emang anaknya banyak cerita ya? Anaknya banyak cerita. Tapi bukan kayak gitu, emang karena perempuan itu pasti punya banyak cerita. Benar. Nah, kalau kamu itu kan dikenalnya sebagai skincare, makeup, dan fashion enthusiast. Nah, kalau soal perjalanan seputar beauty sendiri deh gitu ya, itu sebenarnya sudah beberapa tahun ini atau malah sebenarnya ceritanya tuh mundur jauh ke belakang tuh? Oke, kalau masalah beauty, kalau misalkan kayak beauty content creator itu sebenarnya baru sih Kak, baru di tahun 2018. Oke. Baru beberapa tahun ini gitu. Tapi kalau misalkan aku seneng coba-coba beauty, makeup, skincare dan lain-lain itu emang udah dari SMA. Karena kebetulan aku tuh mulai jerawatan dari SMP kan. Terus SMA tuh udah mulai coba-coba mainan skincare sendiri, main makeup kayak gitu-gitu. Cuman belum berani untuk tampil di kamera, tampil di sosial media kayak gitu. Itu baru berani tampil di sosial media tuh tahun 2018 itu. Oh, oke. Berarti platformnya sendiri mulainya dari apa tuh? Dari Instagram. Dari Instagram, betul. Instagram yang kata orang itu isinya adalah foto-foto cantik gitu. Bener banget. Biasanya orang kalau misalnya mikir di Instagram beribu-ribu kali kan. Benar. Ini aku coba untuk kayak bodo amat gitu. Bodo amatnya datang dari mana tapi? Nah itu dia sebenarnya lumayan panjang sih. Sebenarnya sebelum aku bisa sampai kayak bodo amat gitu, di situ cukup dramatis ya kisahnya. Gitu. Jadi dulu mungkin sambil cerita juga yang dari zaman SMP aku udah jerawatan gitu kan. Dulu waktu zaman SMP, SMA masih belum terlalu mikirin physical appearance sih sebenarnya. SMA sih ya rada mulai kepikiran gitu. Masih ya udah bodo amat, cuek, jerawat masih 1-2, masih yang beruntusan gitu. Nah udah mulai mau kuliah tuh SMA kelas 3, itu mulai kepikiran tuh kayak kok soal teman-teman aku nggak ada yang jerawatan parah gitu Kak. Kayak aku doang, kayak ujiannya kenapa aku ya? Aku doang yang jerawatannya banyak, parah. Sampai pas awal masuk kuliah, mungkin karena lingkungan baru kali ya, terus stres juga, baru jadi maba kan. Semua orang stres kok jadi maba. Iya kan, stres baru jadi maba. Jadi jerawat tuh tambah banyak, bener-bener yang kayak full 1 jidat aku tuh jerawat gitu.
Terus udah sembuh satu jidat, muncul lagi di pipi sebelah kanan, terus muncul lagi pipi sebelah kiri, sampai akhirnya satu muka jerawatan gitu. Nah, di situ aku mulai mikir gitu kayak, kok gue ini banget ya, kayaknya nggak memenuhi standar yang ada gitu ya. Sebagai perempuan kan standarnya kayak perempuan tuh mesti cantik, kulitnya mulus dan lain-lain. Kok kayak gue nggak banget ya gitu. Dan aku sampai pernah di tahap yang kayak ngelihat muka sendiri tuh takut gitu loh. Dan benci, dan mungkin aku juga udah sempat sharing ke beberapa teman-teman aku gitu, beberapa teman aku di sosial media gitu ya, mungkin yang mereka ngikutin aku sampai yang kalau ngaca tuh nangis, terus yang sampai mukulin kacanya itu loh Kak, kayak gitu, saking kayak, karena emang parah banget kan kondisi mukanya. Mungkin teman aku beberapa ada yang jerawatan juga, cuman gak separah aku gitu. Jadi itu sih. Nah dari situ akhirnya lama-kelamaan capek kan ya, maksudnya hampir setiap hari tuh aku nangis. Setiap hari tuh nangis cuma gara-gara kepikiran jerawat itu. Ya sebenarnya ada sih masalah-masalah yang mungkin nanti akan dibahas juga gitu ya. Tahan dulu. Tahan dulu ya. Kayaknya capek gitu loh, maksudnya kayak aduh masih banyak masalah lain nih Rat, kalau mikirin masalah jerawat doang, fisik doang, mau sampai kapan ngikutin maunya standar kecantikan yang ada gitu kan. Akhirnya karena udah capek nangis terus, jadi kayak yaudah deh, kayak gue harus coba deh gue speak up kali ya, mungkin maksudnya kayak di luar sana kayaknya gue gak sendirian deh gitu. Sampai akhirnya aku beraniin untuk speak up di sosial media aku, di Instagram. Ternyata responnya positif dan seneng banget karena ternyata di luar sana banyak orang yang ngalamin hal serupa sama aku gitu. Ya jadi ngerasanya kayak ya udah, gue berjuang bareng-bareng nih sama orang-orang lain gitu. Waktu jadi maba itu berarti tahun 2018. 2015. Ketahuan dong angkatannya. Nggak apa ya. Jadi sebenarnya aku berani untuk speak up di Instagramnya nggak yang pas awal-awal banget sih. Mungkin berarti 2019 berarti ya. Karena kan aku maba tuh 2018. Terus ya setahun lah ngalamin yang kayak nggak percaya diri. Kayak gitu tuh sempet ya setahun sih, bener. Soalnya semester 3 tuh aku mulai baru berani speak up di Instagram gitu. Jadi tuh kalau ke kampus waktu awal maba sampai pakai masker. Padahal waktu itu belum ada corona ya gitu. Pakai masker, terus kenalan sama orang pun nggak berani. Tuh kayak malu gitu. Ntar orang ngeliatin jerawat gue gitu. Sampai kayak gitu. Tapi situ struggle juga, maksudnya kayak sambil mencari, kalau kata dosen aku mencari jati diri. Sambil mencari jati diri, sampai akhirnya kayak itu di semester 3, ya berarti 2019 sorry. Di 2019 akhirnya mulai kayak udah capek deh gue kayaknya kayak gini terus gitu kan. Udah deh mau speak up aja di sosial media gitu. Sebenarnya apa sih trigger yang bikin, maksudnya setiap orang ketika mengalami fase jerawatan, aku juga pernah jerawatan gitu ya, itu kan memang bete-nya tuh ampun-ampunan gitu kan. Tapi kan biasanya tuh ada trigger yang bikin kita akhirnya jadi nggak pede sama jerawat. Kalau misalnya aku dulu mirip kayak kamu, iklan tuh semua kulitnya mulus, teman-teman semua kulitnya mulus, nggak ada yang jerawatan. Tapi triggernya adalah ketika orang ngomong, ya itu jerawatan sih. bener. Nah, kamu sama juga atau sama? Sama gitu juga kayak gitu. Kurang lebih karena omongan, sebenarnya gini sih, ada momen-momen yang kayak udah deh nggak usah dipikirin dulu deh jerawatnya gitu. Tapi ketika orang mulai bahas jerawat yang padahal topik kita saat itu bukan lagi ngomongin jerawat nih gitu. Tiba-tiba ngomong kayak, tapi jerawat lu banyak ya sekarang, kayak nadanya gitu, kalimatnya iya kayak gitu. Tapi jerawat lu sekarang banyak kan deh kayaknya dibandingin kemarin, kayak itu bukan pertanyaan lagi ya, itu kayak pernyataan bener. Iya bener kayak gitu. Iya gitu kan. Jadi itu mulai kayak iya lagi kepikiran lagi kayak gitu sih. Dan itu sih ngelihat teman-teman gue cakep-cakep deh gitu. Teman-teman aku cantik-cantik, saudara aku cantik-cantik, nggak ada yang jerawatan kayak gini. Jadi akhirnya karena omongan-omongan kayak gitu jadi mulai kepikiran kan, overthinking gitu. Jadi iya lagi gue jerawatan lagi nih, gue gak cakep lagi gitu. Di waktu itu yang akhirnya komentarnya paling meresap gitu ya, yang akhirnya bikin si insecurity itu tertrigger dan kayak rolling ball gitu ya. Itu apakah dari orang yang malah sebenarnya nggak deket-deket banget, tapi mungkin kadang kita anggap kayaknya jadinya lebih jujur gitu. Dari teman-teman deket, dari keluarga atau saudara, dari mana tuh malah? Dari semuanya sih, karena emang mungkin saat itu aku lagi ngalamin kayak semua orang nih kok bahas jerawat gue gitu, mulai dari yang dekat sampai yang nggak dekat, sampai kayak tukang ojek aja saat itu
tiba-tiba ngomong out of nowhere, kenal juga enggak gitu kan, tiba-tiba bahas jerawat aku gitu. Kayak, ya elah jerawatan aja belagu. Karena waktu itu aku menolak ajakan ojek dia gitu. Itu masih terngiang-ngiang banget sih di kepala aku kayak gitu. Maksudnya gini, Neng ojek Neng? Iya gitu kan, Neng ojek Neng, maaf bang saya dijemput gitu. Ya elah jerawatan aja belagu. Gue dijemput bukan jerawat gitu. Seriusan? Reaksimu ke dia? Jujur kesel banget tapi diem doang gitu loh Kak. Karena mungkin jadinya ke pressure gitu ya. Jadi tertekan gitu kan. Jadi kayak jerawatan aja belagu. Lah apa nih gitu dalam hati itu diem aja di situ. Karena gak bisa ngomong apa-apa kan. Gitu. Dan saudara pun juga banyak. Tante-tante. Mudah-mudahan tante aku gak nonton YouTube ini. Aku tahu perasaan itu. Iya kayak gitu dibahas terus. Terus sering banget ini yang bikin sakit hati juga kayak, kamu tuh cantik sebenarnya, cuma jerawatan aja gitu. Iya, selalu ada koma ya. Iya, selalu ada koma dan selalu ada kata-kata jerawat itu. Padahal kan, ya ini kuasa Tuhan, mau gimana lagi gitu. Aku pun gak minta buat jerawatan. Mana ada sih orang yang minta gitu kan. Tuhan mau jerawatan dong, langit turunin aku jerawat gitu lah, gak mungkin. Saya gak mau satu, saya mau semua gitu kan, enggak ya. Gitu. Dan kadang-kadang orang tuh suka gak ngeh bahwa, gue juga udah mencoba berobat loh. Betul. Kayak gitu ya, mereka langsung straight to the point kayak pernyataannya tadi itu. Bener. Terus kalau akhirnya nih kita balik lagi ke cikal bakal masuk Instagram nih ya, the land of the beauty nih kan ya. Itu ada pilihan gak sih preferensi pas awal kayak, kayaknya aku mau fokusin misalnya di kulit misalnya gitu ya, kulit tangan kayak atau rambut atau malah alis atau bibir. Kalau di kamu sendiri emang langsung kulit muka? Iya, jadi sebenarnya awalnya gini, awalnya tuh aku di Instagram mulai speak up jerawat itu sebenarnya bukan diniatin yang kayak gue akan jadi acne fighter nih di sosial media, enggak sebenarnya. Sebenarnya awalnya aku cuman mau berani tampil di Instagram tanpa mengcover kulit aku yang lagi berjerawat gitu. Dan berani tampil apa adanya gitu, dengan kontennya ya konten kayak orang biasa gitu. Carpool karaoke, apa segala macam lagi tren gitu. Sampai akhirnya aku dapat banyak komen dan DM Instagram gitu kayak, kalau percaya diri sih tampil di Instagram gitu tanpa makeup, tanpa filter apapun gitu, dengan kondisi muka yang berjerawat. Dan itu banyak yang masuk gitu, banyak banget yang masuk DM kayak gitu. Akhirnya aku mulai kayak, oke, kayaknya ini the moment of the truth nih. Kayaknya gue harus lebih deep lagi nih bahas ini. Karena vibe-nya kayak positif gitu ya. Iya gitu kan. Kayaknya orang-orang sudah mulai menerima nih. Gitu. Akhirnya udah dari situ, oke deh kayak baru aku mulai fokusin untuk emang bahas tentang jerawat. Seputar jerawat mulai dari skincare-nya, make-up-nya, terus kayak pola hidup dan lain-lain gitu sih. Deg-degan? Deg-degan ada sih kayak, aduh orang-orang nerima semua gak ya? Karena emang pas aku post itu pun komentar julidnya juga banyak. Gak cuma yang positif aja, julidnya juga banyak banget sampai sekarang, sampai detik ini banyak banget gitu. Ini aku tuh merinding loh pas kamu cerita soal ya komennya banyak, terus aku memberanikan diri tampil muka apa adanya. Karena ini aku yakin semua perempuan paham betul rasanya gitu ya. Ketika mau tampil di sesuatu sebisa mungkin tuh kayaknya paripurna lah gitu ya. Iya benar. Karena kita udah punya banyak urusan nih, ada komentar dikit aja tuh rasanya kayak boleh nggak ngomong nggak gitu. Atau nggak kayak udah deh besok-besok aja deh gue postingnya lagi gitu. Itu membuat sebenarnya aku jadinya malu loh, maksudnya malu tuh dalam arti kamu bisa tampil sepercaya diri itu dengan kulitmu, sedangkan misalnya aku harus dengan foundation, dengan concealer, dan dengan segala macam gitu. Itu kan it takes a lot of guts ya gitu. Pernah berpikir buat ketika orang kebanyakan ngomong men-take down, atau akhirnya postingnya jadi lama banget dari yang terakhir? Pernah banget. Awal-awal sampai sekarang masih agak kepikiran gitu sih Kak. Karena nggak bisa bohong ya, namanya perempuan kan pasti kita agak sensitif ya kalau misalkan bahas-bahas kayak gitu. Misalkan aku nge-post satu konten nih, makeup gitu ya. Terus ada aja komen julid gitu kayak, boleh nggak sih dibenerin dulu tuh mukanya baru mainan makeup gitu. Dibenerin dulu ya. Sampai ada yang bilang, katanya aku azab loh. Si tahu tuh dosa gue apa. Gue kebanyakan nonton ini kayaknya tayangan-tayangan. Bener kayak gitu. Sampai kalau udah mulai
baca komen kayak gitu sebenarnya tergantung mood sih. Oh. Kalau mood aku lagi kayak sabodo teuing gitu kan, kalau orang Sunda gitu ya, biarin aja gitu. Tapi kadang-kadang kan mood kita lagi turun ya. Kalau emang moodnya lagi jelek, terus baca komen kayak gitu, jadinya apa nanti lagi kali ya, apa dihapus kali ya gitu. Ada kok beberapa yang aku hapus gitu karena saking kepikirannya. Oh gitu. Karena komennya misalnya komen negatifnya jauh lebih banyak daripada biasanya, atau karena ada komen yang ternyata lebih menyelekit daripada biasanya? Lebih ke komen yang menyelekit sih. Kalau komen negatif banyak, ya udahlah gitu. Itu kan opini orang berbeda-beda gitu ya. Ya. Tapi kalau ada satu aja yang menyelekit yang menurut aku kayak, nyakitin nih gitu. Ya udah. Karena tuh balik dikit aja ke komentar tadi yang nyelekit gitu ya. Komentar paling gak enak ya, yang pernah kamu terima, masih inget gak? Di sosmed? Iya. Masih inget banget. Itu yang tadi aku dibilang katanya muka aku karena azab. Oke. Itu satu. Terus 2, aku pernah bilang katanya perempuan laknatullah. Aduh, saya tahu banget. Oke. Itu kalau sekarang bisa ketawa. Kalau dulu kan kayak, aduh. Iya betul. Ini banget ya gitu. Sama pernah dibilang muka aku kayak, sorry ya, alat kelamin perempuan. Gimana dan sebelah mana gitu ya? Nggak ngerti, itu alat kelamin yang mana yang dilihat ya gitu. Iya. Pernah kayak gitu. Sama ya itu sih, maksudnya kayak ngebahas kayak sembuhin dulu lah jerawat lo, sembuhin. Gue dokter gitu. Maksudnya kayak udah kali lagi proses, sabar kali ibunya gitu. Ibunya. Karena aku lihat ininya kan, profilnya ibu-ibu gitu. Oh, berarti kalau misalnya ada komen yang tadi deh, itu kan ada 4 komen lah ya total ya. Itu kamu ngecek juga profilnya mereka siapa ya? Siapa sih nih gitu? Iya. Ada rasa penasaran. Iya benar. Iya, kita semua akan melakukan itu pasti. Bener. Tapi apakah semuanya kamu respon mereka yang 4 itu ya? Yang 4 itu yang ada beberapa yang pertama itu yang bilang azab itu nggak aku respon. Karena langsung blok gitu ya. Iya. Langsung blok aja, blok itu langsung blok. Terus yang laknatullah itu, perempuan laknatullah itu dia komen sampai berkali-kali loh Kak. Oh gitu. Awalnya aku delete, ada lagi. Aku delete, ada lagi. Akhirnya di postingan yang sama? Di postingan yang sama. Apa jangan-jangan itu haters aku ya? Haters di dunia nyata. Itu nggak aku tanggapin juga. Langsung blok aja, langsung blok. Terus yang kedua, yang dibilang... yang ketiga, sorry. Yang dibilang kayak alat kelamin perempuan, itu aku DM. Aku DM orangnya, bocil, masih SMP deh kayaknya. Soalnya seragam, kelihatan seragamnya kan. Aku DM-in, komennya nggak aku bales sih, aku DM-in aja. Kayak, maksud lo apa ya ngomong kayak gini kalau emang suka, tapi nggak dibales. Cupu. Ya, bocil soalnya mungkin. Iya. Mungkin dia juga, terbalas gitu ya. Gitu, terus yang satu lagi yang emang ini sih, maksudnya kayak sembuhin itu dulu. Itu kan banyak orang ya maksudnya yang kayak gitu kan. Intinya mereka nyuruh nyembuhin aku, beberapa ada yang aku balas kayak iya ini lagi proses, sabar ya gitu-gitu. Sama ya beberapa juga ada yang gak aku balas sih, diemin aja gitu, karena buang-buang energi kayak gitu. Iya memang benar. Pernah konsultasi gitu gak sih kayak ke teman-teman, sahabat-sahabat, atau mungkin ke mamamu gitu? Kalau misalkan ngomong ke orang, ke sahabat dan mama pasti langsung kayak sini mana orangnya, langsung emosi kayak tahan dulu boleh nggak? Mari saya bantu ya gitu. Iya. Jadi iya paling ceritanya nggak terlalu sering sih. Cuman paling ngasih taunya kalau udah lewat. Misalnya kayak udah aku blok nih. Baru aku kasih tau tadi ada yang komen gini loh gitu. Mana udah diblok? Mana orangnya udah diblok udah gitu. Lebih emosian soalnya. Karena berusaha melindungi kan. Iya benar. Itu support system terbaik tuh kadang-kadang. Benar. Kalau menurut kamu sendiri gitu ya, dari semua up and down yang terjadi, yang terhubung sama kulit berjerawat, terus komen-komen gitu ya, pengaruh negatifnya sendiri nih dari rasa percaya diri yang sempat turun naik, itu buat kamu saat itu atau mungkin sampai sekarang apa aja sih? Kamu punya kayak poin-poinnya gitu gak sih? Iya, ada sih kadang ada beberapa momen yang kayak kalau misalkan sebenarnya aku bisa nih, biasanya gini sih Kak, karena kalau misalkan mau kenalan sama orang sih biasanya, kenalan sama orang baru gitu. Kadang-kadang tuh sering banget kepikiran kayak, aduh nih orang ini bisa menerima kondisi gue nggak ya gitu. Kadang kan karena ada beberapa tipikal orang kayak udah jijik duluan nih ngeliat jerawat gitu. Jadi di situ sih kayak aku merasa dampak negatifnya itu, jadi nggak punya banyak relasi atau nggak punya banyak teman hanya karena malu kenalan aja gitu. Atau misalkan kayak ada
kalau sekarang nih ya mungkin ada beberapa tawaran job tertentu gitu yang sebenarnya mungkin aku bisa coba dulu. Cuman karena aku mikir, aduh masih jerawatan gitu, kayaknya masih belum masuk nih ke sana gitu. Padahal sebenarnya kayaknya kalau lo coba kita nggak tahu kan gitu. Kayak gitu sih. Lebih ke apa ya? Jadi nggak berani memulai sesuatu yang baru gitu. Dampak negatifnya gitu sih ke aku. Tapi akhirnya memang ada brand atau apa gitu yang misalnya mau kerja sama kamu, terus dia ngomong dulu gitu. Tapi jerawatnya ditutupin ya gitu. Atau kalau brand sih sejauh ini nggak ada, tapi yang lain syukurlah ya. sih. Ya syukurlah, alhamdulillahnya nggak ada. Tapi yang lain sih, maksudnya kayak casting atau apa gitu. Beberapa kali ditawarin, tapi ternyata dari pihak sananya bilang kayak, tapi masih ada ya jerawatnya ya? Sembuhin dulu deh jerawatnya, baru ntar ikut lagi. Kayak, gitu mainnya gitu. Nyambung kesembuhin dulu jerawatnya ya. Dan sekalian memberitahu ke orang-orang gitu ya. Iya. Kan kamu tadi bilang bahwa udah juga kok berusaha menyembuhkan. Kan pasti udah gitu ya. Udah dilalui gitu. Boleh share juga gak sih apa aja yang udah kamu lakukan untuk itu? Wah banyak banget sih Kak, kalau dari dulu mulai dari yang alami ya, kayak herbal gitu, sampai yang nggak make sense ya kayaknya. Nggak make sense tuh kayak apa sih? Biasanya kita ya kalau yang biasanya normalnya kan ya treatment, skincare gitu kan ya, skincare dari negara Korea sampai negara mana tuh dicoba semua, itu yang normal lah gitu. Yang herbal mulai dari putih telur sampai yang yogurt sampai yang madu sampai semut, beneran literally ada semut lagi di muka aku karena pakai madu kan. Oh iya. Karena pakai madu kan, mesti kayak beneran ada semut lagi di muka aku gitu karena buat nggak ngerti lah. Karena madu kali ya. Karena madu itu bagus mungkin ya. Gitu. Sampai aku pernah yang dilintah, terapi lintah, bekam, jerawatnya dibekam. Gitu kan kata orang kayak, bekam coba jerawatnya, coba pakai lintah segala macem. Ya mungkin ada yang cocok kali ya, mungkin ada. Itu termasuk yang gak make sense kamu menurut bilang aku tadi? sekarang kayaknya gak make sense deh kayak gitu. Ya? Mungkin beberapa orang ada yang percaya itu ada, kebetulan ada yang cocok, tapi menurut aku kayaknya enggak deh, soalnya malah tambah parah. Tambah parah jadinya. Akhirnya sekarang yang paling cocok buat kamu berarti kayak beauty rutinnya gimana? Ya skincarean aja sih biasa, karena kan apalagi sekarang maksudnya aku nyoba berbagai macam skincare yang baru gitu ya keluar. Jadi kandungan ingredients kan juga sekarang makin berkembang ya Kak. Makin macem-macem ya, jadi ya itu sih skincare dan treatment. Sama pola hidup sebenarnya. Pola hidup tuh ngaruh banget, tidur, makanan, sama air putih. Air putih. Orang-orang suka bilang klise tapi beneran tuh. Iya, air putih ya. Beneran banget. Nah akhirnya kamu tadi kan cerita udah gak usah didengerin deh gitu ya. Akhirnya memberanikan diri lah gitu. Tapi sebenarnya di balik kata-kata udah deh gak usah dipikirin, itu kan pasti ada banyak hal yang mempengaruhi sampai kamu bisa sampai di titik itu gitu ya. Balikin percaya diri gitu. Itu apaan aja sih Kara tuh? Orang kah? Atau kayak kamu bikin sesi sendiri kontemplasi kah? Atau di kamu tuh caranya gimana? Sebenarnya waktu itu aku sering me time sih. Maksudnya kayak coba untuk lebih mengenal diri sendiri sih. Maksudnya kayak aku tuh sukanya apa, gak sukanya apa. Terus coba untuk lebih mengorek lebih dalam tentang diri sendiri sih, kelebihanku apa, kira-kira yang bisa dikembangkan, potensi aku apa, kekurangan aku apa, kayak gitu-gitu. Dan sama satu hal yang aku jadi mulai mencintai diri sendiri adalah aku ngelihat kayak mamaku, kakakku tuh mereka tuh kayak sayang sama aku gitu kan. Mereka aja sayang sama aku segitunya, sampai kalau aku sakit sedikit tuh langsung kayak ade apa sakit mau kemana gitu kan. Sampai segitunya mereka sayang sama aku, kok aku nggak bisa ya sayang sama diri aku sendiri gitu. Sedangkan orang lain aja bisa sesayang itu gitu. Kenapa aku harus benci ya? Cuma karena ya physical appearance bisa dibilang, cuma karena jerawat gitu kan. Jerawat di muka doang terus jadi benci sampai mukulin, sampai self hurting juga kan maksudnya sampai saat itu. Kayak gitu kayaknya aduh kurang deh gitu kan. Kayak harus lebih banyak bersyukur deh gitu. Dan aku kan kalau misalkan pulang kuliah tuh lewat transportasi umum atau kadang suka nyetir, suka ngeliat gitu kan orang-orang di jalan gitu kayaknya beban hidup mereka lebih berat dari lo deh Rat gitu. Kayaknya cuma dikasih ujian muka jerawatan doang kok sampai yang sebegitunya gitu. Coba yuk lebih bersyukur, yuk ngomong sendiri ke diri sendiri kayak gitu. Mulai dari situ sih, mulai bersyukur, mulai menyayangi diri sendiri, dan lebih belajar sampai sekarang sih maksudnya masih belajar untuk kayak lebih chill yuk, lebih nyantai gitu, lebih nggak baperan kayak gitu sih dari situ. Oke.
Beliau ini guru aku dulu. Oh, kayak pas SMA Pas kan? SMA. Pas SMA. Jadi guru di salah satu, bukan di sekolah lah pokoknya. kayak bimbingan atau apa, Mm-mm. modelnya kayak gitu.